Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayuda dengan NIM 215090011111104. Sini saya akan memaparkan tentang laporan praktikum dasar-dasar pemrograman, program selection, function, and prosedur. Di sini soalnya itu ya berupa buatlah program menggunakan tipe data record mengenai penambahan barang pada katalog, katalog barang, transaksi penjualan, dan nota penjualan. Dengan ketentuan absen genap restoran makanan dan absen ganjil toko alat bangunan, dan saya dapat bagian absen genap restoran makanan. Dan contoh outputnya ada seperti ini tentang dashboard, masukkan barang pada katalog, katalog barang, melakukan transaksi dan nota. Lanjut ke Pascal. Nah, ini di sini ada program Pascal-nya. Seperti biasa kita membuat nama pada programnya. Di sini saya membuat namanya Lapradas Pro. User seperti biasa, kita buat tipe data dengan tipe data record. Di sini sesuai dengan ini namanya restoran, variabelnya ini. Kemudian variabel globalnya ini. Lanjut ke prosedur. Di sini kan karena tadi soalnya ada 5 pilihannya. Jadi di sini nanti kita buat ada 5 prosedur. Nah, pertama itu kita ada prosedur dashboard. Prosedur dashboard ini tujuannya itu menampilkan atau mencetak output seperti yang ada pada soal berupa dashboard. Itu ada Japanese restoran dan bla 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 ini semua. Kemudian ada prosedur tambah, di mana prosedur tambah ini adalah untuk menambah barang pada menu atau pada katalog. Nah, ini bla 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 blanya. Kemudian di sini ada prosedur katalog. Nah, di sini ada garis bawah. Di sini kenapa ada clear screen di setiap prosedur? Itu gunanya untuk menghapus layar setiap memanggil prosedurnya. Kemudian ini ada write learn, nanti tercetak outputnya seperti ini. Kemudian ada looping dengan data record yang hasilnya nanti akan menghasilkan seperti ini, dicetak seperti ini dengan go to XY, itu maksudnya di baris dia akan mencetak pada baris ke-30 kolom ke I plus 3 dengan I-nya berdasarkan hasil loopingan tadi. Lanjut ke prosedur transaksi. Prosedur transaksi ini nanti akan keluar di transaksi penjualan, di mana prosedur transaksi ini sama, di clear screen dulu. Nah, di sini dia memanggil katalog, prosedur katalog yang di atas tadi. Ini gunanya untuk menampilkan daftar menu, kemudian write learn baris kosong, lanjut, terus outputnya seperti ini. Dia ada looping I dengan data record I, kemudian ini dia nanti akan keluar dengan jumlah nama menu yang mau dibeli, N sama dengan 1, N. Nah, di sini dia nanti ketika dia tidak ada nama barang, dia akan keluar nama yang Anda masukkan tidak ada dalam katalog. Nah, dia akan looping terus sampai N sama dengan 1, atau dia nama barangnya sesuai dengan ada yang ada di daftar menu. Lanjut ke prosedur tampilkan, ini untuk menampilkan penjualan atau hasil pesanan kita tadi. Nah, di sini clear screen, di sini hasil outputnya akan seperti ini. Looping lagi dengan data record. Nah, di sini ada perhitungan untuk harga total dengan total awalnya 0, kita anggap 0, kemudian looping dengan J lagi dengan data record J. Ini menghitung total dengan looping J. Kemudian ini akan tercetak seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, bagian bawahnya itu adalah total dengan memanggil hasil dari perhitungan sintaks total yang ada di sini. Kemudian jumlah yang dibayarkan itu dengan kita menggunakan variabel uang. Nah, di sini nanti akan ada perhitungan untuk kembali, ya, atau uang kembalian, uang sisa dari pembayaran kita. Nah, ini uang dikurangi dengan total. Nah, kemudian ini write kembali, ini ada memanggil kembali, begin.
Nah, di sini ada mutlak. Mutlak ini gunanya untuk nanti kan ketika uang pembayaran kita lebih kecil daripada uang total pesanan, dia nanti akan hasilnya kan akan negatif. Nah, di sini akan kita mutlakkan dengan cara kembalian dikali min 1, nanti di mana outputnya akan ada keluar di sini uang Anda kurang sebesar dengan hasil positif, di mana dipanggil mutlak. Di sini kalau dia hasil pengurangan dari antara uang dan total hasilnya 0, dia akan mencetak uang Anda pas karena uang pembayaran sama dengan uang total. And right line ini mencetak baris kosong seperti biasa, and. Lanjut ke program utama, bikin program utama, dia clear skin terlebih dahulu, misalnya menghapus layar, repeat. Ini repeat mengulang supaya ketika kita sudah setelah memanggil prosedur, dia akan kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini kan dashboard ini kita memanggil prosedur dashboard yang ada di atas. Case pilihan, ini case pilihan untuk memilih antara 1 sampai 4, di mana 1 memanggil prosedur tambah, 2 memanggil prosedur katalog, 3 memanggil prosedur transaksi, dan 4 memanggil prosedur tampilkan. Kemudian selesai, dia akan looping terus sampai pilihannya itu lebih besar sama dengan 5, di mana kalau dia memasukkan besar sama dengan 5, dia akan mencetak output seperti ini. Tekan enter untuk keluar dari program. Coba kita running, masukin. Di sini ada 5 pilihan. Coba kita masukkan pilihan 1, di mana itu untuk masukkan daftar makanan, atau di situ tadi ada prosedur tambah. Misalkan kita mau masukin makanannya sushi dengan harga 60.000. Nah, di sini ada menu sushi ditambah, tekan enter. Nah, untuk kembali ke dashboard. Nah, inilah guna repeat tadi. Lanjut, kita misalkan mau masukkan lagi menu makanannya, misalkan sashimi dengan harga 50.000, terserah kita mau masukin harga berapa. Nah, misalkan kita mau masukin lagi dengan harga sekian 60.000. Misalkan kita udah masukin semua data makanan. Nah, kita ingin lihat daftar makanannya itu dengan cara memanggil 2, atau itu prosedur katalog. Nah, inilah hasilnya dari prosedur katalog atau daftar makanan dengan cara memanggil 2. Kemudian kalau kita ingin melakukan pembelian atau transaksi, itu memanggil dengan pilihan 3, atau itu prosedur transaksi. Di sini misalkan kita mau membeli sushi sebanyak 2. Kemudian misalkan kita ingin beli lagi, kita panggil aja 3. Kemudian membeli sashimi sebanyak salah 1. Ini di sini ada kesalahan karena kan di sini di daftaran menu itu cuma ada sushi, sashimi, dan anggur. Nah, di sini saya ketik sashimi 1, maka dia tidak terpanggil. Maka kita ulangi lagi, kita panggil sashimi, kita masukin berapa yang mau dibeli, misalkan 1. Kemudian kita beli lagi anggur, misalkan 1. Nah, setelah kita selesai membeli, misalkan kita ingin menampilkan hasil nota pembelian kita atau pesanan kita tadi, kita pilih 4, atau di prosedur itu prosedur tampilkan. Lanjut. Nah, di sini akan keluar hasil dari yang berapa yang kita beli tadi. Nah, di sini kita beli tadi sushi 2 dengan total harga sushinya 120, sashimi-nya dengan total harga 50, dan anggurnya total harga 60. Yang dijumlahkan hasilnya akan jadi 230.000. Nah, di sini misalkan kita membayarnya cash dengan uang 250.000 rupiah, maka dia akan menghasilkan output kembali 20.000 rupiah. Nah, sini kita udah selesai, udah dapat notanya, kita tekan enter untuk kembali ke dashboard. Misalkan di sini daftar makanan kita tadi sudah tersimpan di record, misalkan kita mau lihat lagi, ini kita panggil aja 2. Di daftar makanan bakalan ada data daftar menu kita. Nah, seterusnya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, dan satu lagi, ketika kita tekan 5, dia akan selesai dan mencetak output keluar, dan kita tinggal tekan enter untuk keluar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.